Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan 5 orang. Dengan para anggotanya diantaranya ada Manganda Sitanggang, Fajriana Ramadan, Susira Mila, Sofyan Hadi, Mahesa Jenar, dan yang terakhir ada Aksal. Di sini kami akan membahas mengenai kepribadian sosial di dalam perilaku konsumen. Untuk itu, mari kita simak dan tonton videonya bersama-sama. Definisi kepribadian. Kepribadian adalah suatu perpaduan yang utuh antara sikap, sifat, pola pikir, emosi, serta juga nilai-nilai yang mempengaruhi individu tersebut agar berbuat sesuatu yang benar sesuai dengan lingkungannya. Karakteristik kepribadian. Dari beberapa definisi mengenai kepribadian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan beberapa karakteristik dari kepribadian, seperti dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian mengenai perbedaan individu. Kepribadian menunjukkan karakteristik yang terdalam pada diri manusia. Itu merupakan gabungan dari banyak faktor yang unik. Karena itu, tidak ada dua manusia yang sama persis. Yang ada mungkin manusia yang memiliki kesamaan dalam karakteristik, tetapi pada karakteristik lain mungkin berbeda. Yang kedua, kepribadian menunjukkan konsistensi dan berlangsung lama. Karakteristik individu telah terbentuk sejak masa kecil dan telah mempengaruhi perilaku individu tersebut secara konsisten dan dalam waktu yang relatif lama. Kepribadian cenderung bersifat permanen dan sulit berubah. Yang ketiga, kepribadian dapat berubah. Kepribadian bersifat permanen dan konsisten, namun bukan berarti bisa berubah. Situasi bisa menyebabkan seseorang mengubah kepribadiannya. Definisi sosial. Menurut Salim tahun 2002, kata sosial berasal dari bahasa Latin yaitu socius, yang berarti segala sesuatu yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bersama. Pengertian kelas sosial. Kelas sosial adalah stratifikasi sosial menurut ekonomi. Ekonomi dalam hal ini cukup luas, yaitu meliputi juga sisi pendidikan dan pekerjaan. Karena pendidikan dan pekerjaan seseorang pada zaman sekarang sangat mempengaruhi kekayaan dan perekonomian individu. Selanjutnya ada pengertian status sosial. Status sosial adalah sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki dalam masyarakatnya. Menurut Ralph Hinton, orang yang memiliki status sosial yang tinggi akan ditempatkan lebih tinggi dalam struktur masyarakatnya dibandingkan dengan orang lain yang status sosialnya rendah dan sekarang sangat mempengaruhi kekayaan atau perekonomian individu. Kesimpulan pribadi, tidak ada dua manusia yang sama persis dalam sifat ataupun kepribadiannya. Masing-masing memiliki karakteristik yang unik serta berbeda antara satu dengan yang lainnya. Inilah yang disebut sebagai kepribadian manusia. Memahami kepribadian konsumen adalah hal yang sangat penting seorang pengajar. Kesimpulan sosial. Pengaruh kelas dan status sosial mempunyai tujuan untuk menganalisis, pengenalan, kebutuhan proses, pencarian, kriteria, evaluasi, dan pola pemberian dari berbagai kelas sosial untuk mencocokkan produk dan komunikasi secara benar dengan kelas sosial yang aktual dan yang dicita-citakan. Studi kasus kepribadian. Contohnya, merek parfum Foss yang dimana mengeluarkan jenis parfum berbeda sesuai kepribadian seperti Post Man Black Gold Body Spray untuk orang kepribadian elegan. Ada juga Postman Body Spray Cool Blue untuk orang yang suka olahraga dan memiliki aktivitas di luar. Studi kasus kepribadian. Para konsumen sering menghubungkan kepribadian ke berbagai warna. Contoh produknya adalah sampo Zin. Mereka memiliki beberapa varian sampo. Yang saya pilih adalah hitam. Warna hitam menunjukkan pribadi yang bermartabat, sosok yang mandiri, dan dapat diandalkan. Dan biasanya memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi. Nah, varian Zinc Black Shine ini sangat cocok untuk penyuka warna hitam.
Dan varian ini dapat membuat rambut tampak hitam berkilau, sehingga dapat menambahkan rasa percaya diri. Studi kasus kepribadian, banyak berbagai macam merek parfum yang dijual di pasaran dengan wangi yang berbeda-beda. Parfum juga menggambarkan kepribadian penggunanya. Contohnya, orang yang menyukai parfum yang cenderung manis seperti vanila adalah orang yang gampang berbaur dengan orang baru dan mempunyai hidup energi. Selanjutnya di sini ada studi kasus kepribadian. Menurut saya di sini ada contohnya, yaitu merek pewangi ketiak, yaitu Rexona. Salah satu deodoran pencerah yang dipromosikan dengan kandungan serum adalah Rexona Dry Serum. Apa saja sih yang membuat serum pencerah ketiak ini bisa memberikan manfaat lebih dalam hal mencerahkan dan menjaga agar ketiak tidak bau? Hal ini juga mengakibatkan deodoran Rexona sesuai dengan kepribadian seseorang, apalagi yang mempunyai masalah terhadap bau ketiaknya. Dan produk ini juga cocok untuk orang yang suka berolahraga, yang memiliki keringat atau yang memiliki kendala pada bau keringatnya. Sebagai contoh kasus, sepatu merek Brodo yang mengeluarkan jenis-jenis sepatu berbeda sesuai kepribadian konsumennya. Brodo mengeluarkan 2 jenis sepatu dengan material yang berbeda. Yang pertama dengan material kulit untuk konsumen yang berkepribadian elegan dan eksklusif yang menggunakannya di dalam ruangan. Dan yang kedua adalah sepatu dengan bahan atau material kanvas yang digunakan oleh konsumen yang memiliki kepribadian bebas dan melakukan aktivitas di luar ruangan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perilaku konsumen menurut kepribadiannya. Mari kita ambil contoh sebuah produk sepatu merek Pentela, yang mana produk Pentela ini sudah digaungi dan digemari serta dikenali oleh kalangan anak muda, yang mana sepatu Pentela ini mencerminkan sebuah kepribadian kalangan muda untuk berpakaian secara kasual dan mengikuti tren-tren berpakaian masa kini. Studi kasus sosial, contohnya baju branded seperti Supreme dan yang lain-lain yang identik baju untuk orang kaya, sedangkan baju tanpa merek identik baju untuk kelas menengah. Studi kasus kelas sosial, contohnya yaitu jam tangan merek Rolex yang merupakan barang mewah yang glamor dan elegan. Barang tersebut masuk ke dalam kelas sosial atas dan dapat menunjukkan kelas sosial. Studi kasus sosial, tas branded seperti Dior, Gucci mempunyai target market khusus yang dikhususkan pada orang-orang kelas atas seperti ibu-ibu sosialita sampai artis tanah air yang mayoritas membeli produk untuk menunjang penampilan mereka. Selanjutnya itu contoh studi kasus sosial. Contohnya yaitu motor Kawasaki yang identik dengan orang-orang yang berpenghasilan menengah ke atas. Kenapa demikian? Karena selain motornya yang sangat keren dan banyak variannya, motor tersebut juga menarik banyak minat pembeli dari konsumennya. Sedangkan motor lainnya yaitu seperti Honda, kayak motor-motor bebek kayak gitu, itu yang notabene-nya bisa dimiliki oleh orang-orang yang menengah ke bawah. Contoh kasus sosial terdapat pada produsen motor, yakni contohnya produsen motor Harley Davidson yang menempatkan target pasar pada masyarakat kelas sosialnya menengah ke atas, sedangkan produsen motor Honda, Toyota, dan Suzuki yang menempatkan target pasarnya pada konsumen dengan kelas sosial menengah ke bawah. Mari kita bahas mengenai perilaku konsumen menurut karakter sosialnya. Mari kita ambil contoh sebuah produk motor merek PCX Honda, yang mana produk Honda PCX ini telah diketahui dan dikenal banyak oleh kalangan masyarakat, yang mana kebanyakan orang memilih motor Honda PCX ini untuk menaikkan kelas sosialnya.
ataupun menaikkan gengsinya, sehingga dengan memakai Honda PCX ini karakter sosial dari kalangan masyarakat itu semakin naik. Sekian pembahasan yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga pembahasan kali ini bisa membantu teman-teman untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Dan semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.